Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati sehingga firman-Mu dapat menjadi terang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai 45. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 45 yang demikian. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikianlah firman Tuhan. Dan judul perenungan kita pada saat ini adalah menghadapi raksasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita Daud dan Goliat ini adalah cerita yang sungguh terkenal. Cerita ini menjadi sebuah inspirasi bagi penulis yang kemudian menuliskan sebuah buku Facing the Giant, yang kemudian sungguh terkenal. Buku ini menjadi inspirasi, menjadi penguat, penghibur bagi orang-orang yang membaca buku ini, karena menghadapi Goliat, Daud menghadapi Goliat ini bukan hanya sekedar cerita zaman dulu, tetapi kemudian dikaitkan dengan kondisi-kondisi, persoalan-persoalan hidup yang bisa digambarkan, diasosiasikan dengan kata raksasa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini menceritakan Daud dan Goliat. Jikalau kita menelusuri tentang sejarah perang, sejarah prajurit-prajurit pada zaman dahulu, posisi-posisi mereka dan senjata apa yang mereka bawa, maka kita bisa melihat bahwa bacaan ini menunjukkan bahwa peran dari Daud dan Goliat ini berbeda. Bisa dikatakan Goliat ini adalah infanteri, pasukan infanteri. Pasukan infanteri itu ya pasukan berjalan begitu, dengan membawa pedang, tameng, membawa lembing atau tombak begitu. Dan pasukan infanteri ini menghadapi musuhnya dengan pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat dengan menggunakan lembing atau tombak dan pedang begitu. Jadi bukan pertarungan jarak jauh, pertarungan jarak dekat. Nah, sepertinya Goliat ini juga menghadapi rabun, memiliki penyakit rabun jauh, sehingga ketika Daud membawa umbal, membawa umbal senjatanya dia atau umban begitu, ini karena bentuknya ini tali dan di ujungnya ada pemberatnya, maka kelihatan dari jauh itu seperti membawa tongkat. Nah, maka kemudian Goliat ini berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Ya, padahal bukan tongkat, yang dibawa oleh Daud ini adalah umban. Nah, tapi karena Goliat ini mengalami rabun jauh, sehingga kemudian melihat itu seperti tongkat. Nah, sedangkan Daud ini sebagai seorang penggembala, ya dia adalah
orang yang mampu untuk bertempur, bertarung dengan jarak dekat. Begitu, mungkin dengan belati atau pisau. Tapi pada kali ini ketika melawan Goliat, dia tidak membawa pisau, melainkan membawa umban. Nah, dengan membawa umban ini artinya bahwa Daud ini bukan pasukan infanteri. Daud adalah bagian dari pasukan senjata jarak jauh. Bisa dikatakan sekelas dengan pemanah, sekelas dengan pelempar lembing, begitu ya. Jadi senjata jarak jauh. Nah, sehingga ketika menghadapi Goliat yang spesialisasinya adalah pertarungan jarak dekat, nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada perbedaan. Goliat jarak dekat dan Daud ini jarak jauh. Tapi sekalipun demikian, Ibu Bapak Saudari-saudara, walaupun dalam hal ini secara peran di peperangan, satunya pertarung jarak dekat, satunya pertarung jarak jauh, barangkali Daud lebih diuntungkan dalam hal strategi ini. Nah, sekalipun demikian, Ibu Bapak Saudari-saudara, namun yang jelas Daud memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga dia bisa turun ke medan pertempuran dan membawa senjata yang tepat untuk menghadapi sosok unggulan dari orang-orang Filistin, yaitu Goliat, sosok raksasa yang besar. Dalam hidup kita, Ibu Bapak Saudari-saudara, kita pun juga seperti Daud ya, menghadapi raksasa-raksasa, menghadapi persoalan-persoalan yang besar yang barangkali kita pikir kita tidak mampu untuk menghadapinya karena kita menilai diri kita terlalu kecil menghadapi permasalahan-permasalahan yang begitu besar. Tapi perkataan Daud, Ibu Bapak Saudari-saudara, menjadi penting, bahwa Daud datang menghadapi Goliat dengan membawa nama Tuhan semesta alam. Sehingga bagaimanapun besarnya persoalan kita perlu melihat bahwa Tuhan memberikan kita hikmat, seperti halnya Daud, untuk bisa dimampukan menyelesaikan, mencari jalan terhadap persoalan-persoalan besar, raksasa-raksasa dalam tanda kutip di kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati persoalan-persoalan itu, raksasa-raksasa dalam hidup kita, dan dimampukan untuk terus melangkah karena nama Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Maka mari Ibu Bapak Saudari-saudara, seberapa besar raksasa yang kita miliki dalam pikiran kita, dalam hati kita, seberapa besar persoalan yang kita miliki, ingatlah bahwa nama Tuhan itulah yang memampukan Daud menghadapi Goliat, dan nama Tuhan itulah yang akan memampukan kita menghadapi persoalan-persoalan besar, raksasa dalam hidup kita. Kiranya kita terus dimampukan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Engkau, yang kekuasaan Engkau itu melampaui segala apapun yang kami rasakan, persoalan-persoalan yang kami alami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, mampu untuk menghadirkan kekuatan, penghiburan, mengubahkan segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Maka tolonglah kami Tuhan, untuk semakin berani dimampukan menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup kami, sehingga kami bisa menang oleh karena kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
Amin.